Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripaldi Rais dengan NPM 2140101111. Saya asal kelas MCC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis komunikasi di era informasi untuk memenuhi tugas komunikasi dan negosiasi bisnis. Bab 1. Berkembang di tempat kerja, digital, sosial, dan seluler. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, sukses di abad 21, berlatih mendengarkan aktif, berkomunikasi secara verbal, memahami budaya dan komunikasi, memastikan efektivitas antar budaya, serta kesimpulan. Sukses dengan abad ke-21, seperti apa tempat kerja di masa depan dan apakah Anda akan memiliki keterampilan untuk berhasil di dalamnya? Teknologi dengan cepat mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, robot otomisasi, dan kecerdasan buatan secara radikal membentuk kembali dan bahkan menghancurkan banyak pekerjaan. Para ahli memperkirakan bahwa hampir setengah dari semua pekerjaan saat ini akan hilang dalam dekade berikutnya, meskipun pekerjaan baru juga kemungkinan besar akan muncul. 1. Pekerjaan masa depan akan membutuhkan komunikasi, pengelolaan orang, kreativitas, dan pengetahuan khusus. Mungkin melakukan secara permanen atau melanjutkan dengan cara hibrida. Yang ketiga, kemampuan Anda untuk berkomunikasi akan selalu ditampilkan. Sukses di abad 21 ada beberapa poin. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi dan kesuksesan karir. Keterampilan komunikasi yang unggul akan membuat Anda berharga di tempat kerja di masa depan, terlepas dari iklim ekonomi. Ketika persaingan sangat ketat, komunikator yang sangat baik akan segera menonjol. Dalam jajak pendapat demi jajak pendapat, komunikasi menempati urutan teratas daftar keinginan perekrut. Kemampuan Anda untuk berkomunikasi merupakan batu loncatan menuju peluang kerja yang besar. Mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya penting? Pekerja saat ini berkomunikasi lebih banyak, tidak kurang karena teknologi informasi, perangkat seluler, dan media sosial telah menyapu tempat kerja. Menurut sebuah survei, rata-rata karyawan menghabiskan hampir 12 jam per minggu untuk menjawab email di kantor dan 5 jam lagi di rumah. Banyak pekerja kantoran juga menulis laporan, memo, presentasi, pesan instan, posting media sosial, dan banyak lagi. Pesan dikirim secara instan ke lokasi jauh, menjangkau audiens yang berpotensi besar. Anggota tim kerja dapat berkolaborasi secara virtual, seringkali melintasi jarak yang sangat jauh dalam lingkungan jaringan seperti itu. Menulis, berbicara, dan keterampilan profesional lainnya penting daripada sebelumnya. Poin selanjutnya, pengusaha menginginkan profesionalisme. Selain pengetahuan teknis, majikan masa depan akan mengharapkan Anda untuk menunjukkan profesionalisme dan memiliki apa yang disebut soft skill, people skill, atau emotional intelligence. Namun keterampilan sosial yang kuat ini sama sekali tidak lunak atau lebih rendah. Untuk mencerminkan semakin pentingnya mereka, kami lebih memilih istilah keterampilan interpersonal atau keterampilan profesional yang dapat didefinisikan sebagai kombinasi keterampilan komunikasi, penerapan logis, pemikiran kritis, kerja tim, dan manajemen. Poin selanjutnya adalah manfaat ekonomi pendidikan perguruan tinggi Anda. Mendapatkan gelar sarjana kemungkinan besar akan terbayar bergantung pada permintaan untuk jurusan mereka. Lulusan perguruan tinggi memperoleh lebih banyak, menderita lebih sedikit pengangguran, dan dapat memilih berbagai pilihan karir yang lebih luas daripada pekerja tanpa pendidikan. Perguruan tinggi seperti yang ditunjukkan, lulusan dengan gelar sarjana lebih tinggi berpenghasilan hampir 3 kali lipat sebanyak orang pendidikan, kurang dari sekolah menengah, dan 3 kali lebih kecil kemungkinan untuk menjadi pengangguran. Poin selanjutnya adalah memenuhi tantangan informasi usia tempat kerja. Sebagai pebisnis dan sebagai komunikator bisnis, Anda akan terpengaruh oleh banyak tren. Beberapa dari tren ini termasuk teknologi yang mengganggu ekspektasi ketersediaan sepanjang waktu dan kerja tim. Dan lainnya juga termasuk hierarki manajemen yang rata, persaingan global, dan penekanan baru pada etika. Yang selanjutnya adalah berlatih mendengarkan aktif. Pengusaha Amerika yang terkenal, Malcolm Forbes, menulis, seni percakapan terletak pada mendengarkan. Di zaman yang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan adalah keterampilan kepemimpinan yang penting. Anda mungkin berpikir bahwa semua orang tahu cara mendengarkan.
Sebagian besar dari kita percaya bahwa mendengarkan adalah respon otomatis terhadap kebisingan. Kami melakukannya tanpa berpikir. Mungkin itu menjelaskan mengapa begitu banyak dari kita adalah pendengar yang buruk. Para ahli mengatakan bahwa kebanyakan orang hanya mengingat antara 25 atau 50% dari apa yang mereka dengar. Berlatih mendengarkan aktif, ada beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Kebiasaan buruk dan gangguan dapat mengganggu pendengaran yang efektif. Yang pertama, hambatan fisik. Anda tidak dapat mendengarkan jika Anda tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Hambatan termasuk cacat pendengaran, akustik yang buruk, dan lingkungan yang bising. Juga sulit untuk mendengarkan Anda sakit, lelah, atau tidak nyaman. Yang selanjutnya, hambatan psikologis. Setiap orang membawa ke dalam proses komunikasi seperangkat nilai budaya, etika, dan pribadi yang unik. Masing-masing dari kita memiliki gagasan tentang apa yang benar dan apa yang penting. Masalah bahasa. Kata-kata yang tidak dikenal dapat merusak proses komunikasi karena mereka tidak memiliki arti bagi penerima. Selain itu, kata-kata syarat, emosi, atau bermuatan dapat berdampak buruk pada pendengaran. Jika penyebutan kata-kata seperti penipuan, kehancuran, pasar saham juga memiliki dampak emosional yang kuat, pendengar mungkin tidak dapat fokus pada kata-kata berikutnya. Gangguan nonverbal. Banyak dari kita merasa sulit untuk mendengarkan jika pembicara berbeda dari apa yang kita anggap biasa. Pakaian atau cara bicara yang tidak biasa. Kecepatan berpikir. Karena pendengar dapat memproses 450 kata per menit, tetapi pada kenyataannya pembicara berbicara sekitar 125 hingga 175 kata per menit. Kita bisa menjadi bosan dan membiarkan pikiran kita mengembara. Para ahli menyebut jeda waktu ini sebagai perbedaan ucap pikiran. Memasukkan perhatian. Sebagian besar dari kita telah belajar untuk terlihat seolah-olah kita sedang mendengarkan, bahkan ketika kita tidak. Perilaku seperti itu mungkin diperlukan sebagai dari bagian sosialisasi kami. Perhatian palsu bagaimanapun sangat mengancam pendengaran yang efektif, mendorong pikiran untuk terlibat dalam penerbangan fantasi yang tak terkendali. Poin selanjutnya adalah membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengar yang baik di tempat kerja harus diingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kontrol lingkungan mendengarkan bila memungkinkan. Hapus pesaing terdengar. Tutup jendela atau pintu, matikan TV dan smartphone, dan jauhi orang yang berisik. Mengadopsi sifat empatik. Mendengarkan secara efektif membutuhkan empati, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan secara emosional menanggapi pengalaman mereka. Membedakan fakta dan opini. Fakta adalah kebenaran yang diketahui. Memanfaatkan jeda waktu. Jadikan perbedaan ucapan pikiran bekerja untuk Anda dengan diam-diam. Mengatur, meninjau, dan meringkas poin-poin kunci pembicaraan. Dengarkan yang tersirat dan validasikan emosi. Dengarkan perasaan dan juga fakta. Amati isyarat nonverbal dan tafsirkan perasaan pembicara. Ambil catatan selektif jika Anda mendengar instruksi atau data penting. Catat poin-poin utama, kemudian segera revisi catatan Anda atau verifikasi pembicara. Berikan umpan balik yang mendorong. Biarkan pembicara tahu bahwa Anda mendengarkan, menganggukkan kepala, dan menjaga kontak mata. Ajukan pertanyaan klarifikasi pada waktu yang tepat. Selanjutnya, berkomunikasi secara nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan yang tidak tertulis dan tidak terucapkan, baik disengaja maupun tidak. Sinyal diam ini memiliki efek kuat pada penerima, namun memahami mereka tidak sederhana. Rekonsiliasi kata dan isyarat nonverbal. Pesan bahkan lebih sulit untuk diuraikan ketika isyarat verbal dan nonverbal tidak sesuai. Isyarat yang disiarkan oleh bahasa tubuh dapat membantu penerima memahami perasaan dan sikap pengirim, namun berhati-hatilah sebelum melampirkan arti tertentu. Berkomunikasi secara verbal mempunyai beberapa poin. Yang pertama, tubuh Anda mengirim pesan diam. Psikolog dan filsuf Paul Walswijk terkenal mengatakan bahwa kita tidak dapat berkomunikasi, dengan kata lain, tidak mungkin untuk berkomunikasi. Ini berarti bahwa setiap perilaku mengirimkan pesan meskipun kita tidak menggunakan kata-kata. Mata dan wajah.
Tubuh menyampaikan makna tanpa satu suku kata pun diucapkan. Mari kita lihat pesan nonverbal diam di dalam tubuh kita. Yang pertama, kontak mata. Mata telah disebut jendela jiwa. Bahkan jika mereka tidak mengungkapkan jiwa, mata seringkali merupakan predikator terbaik dari perasaan dan sikap pembicara yang sebenarnya. Raut wajah. Ekspresi wajah seseorang hampir sama mengungkapkan emosinya dengan mata. Para ahli memperkirakan bahwa wajah manusia dapat menampilkan lebih dari 250.000 ekspresi untuk menyembunyikan perasaan mereka. Beberapa orang dapat mengontrol ekspresi ini dan mempertahankan apa yang disebut wajah poker. Postur dan gestur. Postur individu dapat menyampaikan apa saja, mulai dari status sosial yang dianggap dan kepercayaan diri, hingga rasa malu dan ketundukan. Poin selanjutnya adalah waktu, ruang, dan wilayah mengirim pesan senyap. Waktu. Bagaimana kita menyusun dan menggunakan waktu memberitahu pengamat tentang kepribadian dan sikap kita. Misalnya ketika memberi seseorang pengunjung sebuah wawancara yang ekstensif, dia menandakan rasa hormatnya, minatnya, dan persetujuan terhadap pengunjung atau topik yang dibahas. Di sisi lain, ketika seseorang rekan kerja 2 kali datang terlambat untuk rapat, itu bisa berarti bahwa rapat tersebut memiliki prioritas rendah dalam pandangannya. Ruang angkasa. Bagaimana kita mengatur ruang di sekitar kita, mengungkapkan sesuatu tentang kita dan tujuan kita. Apakah ruangan itu kamar tidur, kamar asrama, ataupun kantor? Orang mengekspresikan diri mereka dalam desain dan pengelompokan furnitur mereka. Umumnya semakin formal pengaturannya, semakin formal dan tertutup gaya komunikasinya. Wilayah. Masing-masing dari kita memiliki area tertentu yang kita rasa adalah wilayah kita sendiri. Apakah itu tempat tertentu atau hanya ruang di sekitar kita? Orang yang Anda cintai mungkin memiliki kursi favorit di mana mereka merasa paling nyaman. Juru masak mungkin tidak mentolerir penyusup di dapur, dan karyawan Peter mungkin merasa bahwa area kerja dan peralatan tertentu mereka. Kita semua menjaga zona privasi di mana kita merasa nyaman. Poin selanjutnya, penampilan mengirim pesan diam. Sama seperti penampilan pribadi seorang individu, penampilan fisik, dokumen bisnis mentransmisikan pesan nonverbal langsung dan penting. Idealnya, pesan-pesan ini harus enak dipandang. Daya tarik mata dokumen bisnis, cara email, surat, memo, atau laporan terlihat dapat memiliki efek positif atau negatif pada penerima. Email yang ceroboh mengirimkan pesan nonverbal bahwa penulis sedang terburu-buru atau tidak peduli dengan penerimanya. Penampilan pribadi. Cara Anda berpenampilan, pakaian, dandanan, atau poster Anda mengirimkan pesan nonverbal instan tentang Anda berdasarkan apa yang mereka lihat. Pemirsa membuat penilaian cepat tentang status kredibilitas, kepribadian, dan potensi Anda. Poin selanjutnya adalah menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata dalam cara mempengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda. Anda dapat memanfaatkan kekuatan pesan diam dengan meninjau tip berikut untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Bangun dan pertahankan kontak mata. Gunakan postur untuk menunjukkan minat, mengurangi atau menghilangkan hambatan fisik. Tingkatkan keterampilan decoding Anda. Selidiki untuk informasi berikut ketika Anda merasakan isyarat nonverbal bertentangan makna verbal. Menafsirkan makna nonverbal dalam konteks bergaul dengan orang-orang yang dari budaya berbeda. Hargai kekuatan penampilan. Amati diri Anda di video. Pastikan. Poin selanjutnya, memahami budaya dan komunikasi. Ketika komunikator berbagi budaya yang sama, memahami makna verbal dan nonverbal dari sebuah pesan bisa jadi sulit ketika budaya yang berbeda bersatu. Mendefinisikan budaya. Untuk tujuan kita, budaya dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, sifat moral, dan kebiasaan yang kompleks. Memahami budaya dan komunikasi memiliki beberapa poin. Yang pertama, konteks tinggi dan rendah. Konteks mungkin merupakan dimensi budaya yang paling penting dan juga paling sulit untuk didefinisikan. Poin selanjutnya adalah individualisme dan kolektivisme. Sikap kemandirian dan kebebasan dari kontrol menjadi ciri individualisme. Anggota budaya konteks rendah, khususnya di Amerika Utara, cenderung menghargai individualisme. Anggota budaya konteks tinggi lebih ke kolektivitas. Mereka menekankan keanggotaan dalam organisasi, kelompok, dan tim. Mereka mendorong penerima nilai, tugas, dan keputusan kelompok.
Poin selanjutnya adalah orientasi waktu, persepsi waktu dan penggunaannya dipelajari secara budaya. Dalam beberapa budaya, waktu dirasakan secara berurutan. Orang Amerika Utara, misalnya, cenderung menganggap waktu sebagai komoditas yang berharga. Mereka menghubungkan waktu dengan produktivitas, efisiensi, dan uang. Poin selanjutnya adalah jarak daya. Salah satu elemen penting dari budaya adalah jarak kekuasaan. Yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial berpengaruh Gerd Hofstede. Indeks jarak kekuasaan mengukur bagaimana orang-orang dalam masyarakat yang berbeda mengatasi ketidaksetaraan. Dengan kata lain, bagaimana mereka berhubungan dengan individu yang lebih kuat. Poin selanjutnya adalah gaya komunikasi. Orang-orang dalam budaya konteks rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi cara berbeda dengan kata-kata. Bagi orang Amerika dan Jerman misalnya, kata-kata sangat penting terutama dalam kontrak dan negosiasi. Poin selanjutnya adalah teknologi dan media sosial komunikasi antar budaya. Sedikit yang akan mempertanyakan kehubungan dan jaringan yang disediakan oleh media sosial dan teknologi komunikasi saat ini. Dengan sumber daya minimal, komunikator dapat berinteraksi secara instan, melintasi jarak yang sangat jauh dengan audiensi yang lebih besar dan lebih bervariasi dari sebelumnya. Poin selanjutnya adalah memastikan efektivitas antar budaya. Budaya Anda sendiri dan perbedaannya dengan orang lain adalah langkah pertama dalam mempelajari keterampilan antar budaya. Memastikan efektivitas antar budaya memiliki beberapa poin. Yang pertama, menghindari etnosentrisme dan stereotip. Proses pemahaman dan interaksi berhasil dengan orang-orang dari budaya lain dan sering terhambat oleh dua hambatan, etnosentrisme dan stereotip. Namun, hambatan ini dapat diatasi dengan mengembangkan toleransi dan empati, dua alat bantu komunikasi dengan kuat secara efektif. Sukuisme, keyakinan akan keunggulan kelompok etnis sendiri dikenal sebagai etnosentrisme. Stereotip, persepsi kita tentang budaya lain terkadang menyebabkan kita membentuk stereotip tentang sekelompok orang. Stereotip adalah persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang pola atau karakteristik perilaku yang ditetapkan secara tidak kritis pada kelompok. Toleransi dan pikiran terbuka. Ketika masalah global berkembang, masyarakat kita menjadi semakin multi etnis. Poin selanjutnya adalah komunikasi lisan yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat Anda melakukan percakapan dengan seorang dari budaya lain, Anda dapat mengurangi kesalahpahaman dengan berikut. Gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Bicaralah perlahan dan ucapkan dengan jelas. Mendorong umpan balik yang akurat. Dan sering-seringlah memeriksa pemahaman. Amati pesan mata, menerima kesalahan, dengarkan tanpa menyela, tersenyum bila perlu, tindak lanjuti secara tertulis. Poin selanjutnya adalah komunikasi secara tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat Anda menulis surat kepada seseorang dari budaya yang berbeda, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk dipahami dengan mengikuti saran berikut. Pertama, pertimbangkan gaya dan konvensi lokal. Amati judul dan peringkat, sewa penerjemah, gunakan kalimat pendek dan paragraf pendek. Hindari ambiguitas dan mengutip nomor dengan hati-hati. Poin selanjutnya adalah tumbuh keragaman dan tenaga kerja. Setiap perusahaan Amerika Utara memperluas operasi global dan beradaptasi dengan berbagai pasar berkembang. Tenaga kerja domestik juga menjadi lebih beragam. Keberagaman ini memiliki banyak dimensi, ras, suku, usia, dan agama, dan jenis kelamin kebangsaan. Poin selanjutnya adalah memahami manfaat keragaman di tempat kerja. Ketika masyarakat dan tenaga kerja menjadi lebih beragam, komunikasi yang berhasil di antara berbagai kelompok identitas membawa keuntungan yang berbeda dalam 3 bidang: konsumen, tim kerja, serta bisnis. Berkomunikasi di tempat kerja yang beragam. Penerimaan dan harmoni tidak terjadi secara otomatis ketika orang-orang berbeda bekerja sama. Carilah pelatihan, apalagi jika sebuah organisasi sedang mengalami masalah keragaman. Memahami nilai perbedaan. Keberagaman membuat organisasi menjadi inovatif dan kreatif. Pelajari tentang diri budaya Anda dan buatlah sedikit asumsi. Poin selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, bagaimana keterampilan komunikasi mendorong kesuksesan karir di era digital yang menantang di pasar.
otomatisasi, augmented reality, dan kecerdasan buatan, komunikasi dan keterampilan interpersonal lainnya dapat pekerja terlatih yang terbukti di masa depan. Pekerja komunikasi lebih dari sebelumnya, banyak yang berkolaborasi dalam tim, yang berarti bahkan bidang teknis pun membutuhkan keterampilan yang sangat baik. Poin selanjutnya adalah gunakan teknik mendengarkan aktif. Keberhasilan dan karir organisasi sangat bergantung pada mendengarkan secara aktif. Tetapi kebanyakan dari kita adalah pendengar yang buruk. Untuk meningkatkan, kami dapat menghilangkan hambatan fisik, psikologis, mengabaikan masalah bahasa, mengabaikan gangguan nonverbal, dan mengekang kecepatan berpikir kita. Poin selanjutnya adalah bagaimana komunikasi nonverbal yang efektif dapat membantu Anda membangun kredibilitas yang memajukan karir Anda. Pahami bahwa cara Anda menguntungkan waktu, ruang, dan wilayah ditafsirkan oleh penerima, yang juga membaca daya tarik mata dari dokumen bisnis dan penampilan pribadi Anda. Poin selanjutnya adalah dimensi kunci budaya dan bagaimana teknologi dan media sosial terbentuk antar budaya. Budaya adalah sistem nilai, sifat, etika, dan adat yang kompleks yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Budaya membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi baik offline maupun online. Budaya dapat digambarkan menggunakan dimensi kunci seperti konteks, individualisme, orientasi waktu, jarak kekuasaan, dan gaya komunikasi. Poin selanjutnya adalah mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas dan komunikasi antar budaya lintas budaya. Dalam komunikasi lisan, gunakan bahasa Inggris yang sederhana, bicaralah dengan jelas, periksa pemahamannya, amati pesan mata, terima tanggung jawab atas miskomunikasi. Tersenyum bila perlu, jangan menyela, dan tindak lanjuti secara tertulis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.